Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Nanti sudah tidak sebagai presiden, saya akan lihat terus meskipun saya enggak jadi presiden. Saya akan ikuti terus. Begitulah kurang lebih pernyataan dari Pak Jokowi ketika itu. Pak Jokowi juga menegaskan kalau dia bakal sering mengunjungi IKN pasca dia lengser. Nanti saya bakal rutin mengunjungi IKN. Begitu kata Pak Jokowi ketika itu. Pak Jokowi itu memang suka mencela-mencele. Pak Jokowi itu sudah dikenal kalau omongannya nggak konsisten. Pagi kedelai, sore tempe. Bang Romi Romahur-Muzi, politisi dari P3, punya istilah halus dan sedikit menyanjung buat menggambarkan perilaku Pak Jokowi yang sangat nggak patut ditiru ini, yakni sen kiri, belok kanan. Pak Jokowi suka mengecoh dengan memberi tanda-tanda mau belok ke kiri, padahal dia akhirnya belok ke kanan. Tapi apapun istilahnya yang digunakan, sudah pasti secara moral, secara adab, secara etika, sikap berubah-ubah sesuai kepentingannya sendiri, sikap mencela-mencele, sikap yang nggak konsisten, ini adalah sikap yang tidak baik. Jangan ditiru, apalagi dirayakan sebagai sebuah keunggulan dan kelihayan. Sikap mencela-mencele Pak Jokowi jangan menjadi budaya kita. Dan sekarang ini kalau Pak Jokowi lagi-lagi menunjukkan sikap yang nggak konsisten, sikap yang mencela-mencele soal pembangunan IKN, soal pembangunan ibu kota Nusantara, lalu apa yang mau dikata lagi? Toh dia memang politisi yang menghalalkan dan terbiasa mencela-mencele. Jadi kita mau apa lagi? Yang penting, nah ini yang penting buat kita, buat rakyat Indonesia. Yang penting kita jangan sampai tertipu lagi. Bener gak? Kita harus selalu skeptis menghadapi orang-orang yang dikenal suka mencela-mencele, yang suka berbohong. Sikap mencela-mencele terbaru mantan Presiden Jokowi yang jadi sorotan netizen dan juga media adalah inkonsistensinya soal IKN. Ada sikap mencela-mencele Jokowi soal IKN. Dulu saat masih menjadi presiden, Pak Jokowi dengan gagah pernah bilang dan dicatat oleh media kalau dia bakal terus mengawal IKN walaupun dia sudah pensiun. Sekarang ketika anggaran pembangunan IKN dipotong habis-habisan sama Presiden Prabowo, Pak Jokowi ternyata memilih buat lempar badan. Sewaktu ditanya sama wartawan, Pak Jokowi bilang dia nggak mau ditarik-tarik soal urusan pembangunan IKN. Itu urusan pemerintah. Ya, sudah pasti sikap terbaru dari Pak Jokowi ini sebetulnya nggak mengherankan. Bahkan sebetulnya sejak dulu kita mestinya ragu sama omongan Pak Jokowi kalau dia masih bakal mengawal pembangunan IKN walaupun sudah pensiun. Sebagai catatan, nah ini penting buat kita catat dan terus ingatkan. Pernyataan Pak Jokowi yang bilang kalau dia masih mau terus mengawal IKN itu disampaikan di bulan Agustus tahun 2024. Jadi pernyataan ini sebetulnya masih belum lama. Pak Jokowi menyampaikan pernyataannya dengan penuh percaya diri dan mungkin agak sedikit pongah sewaktu acara groundbreaking pembangunan Hotel Swiss Bell Hotel Nusantara pada tanggal 12 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Pak Jokowi bilang kurang lebih seperti ini. Jadi, nanti saya akan kesini lagi buat nginep di hotel ini. Nanti sudah tidak sebagai presiden. Saya akan lihat terus meskipun saya enggak jadi presiden. Saya akan ikuti terus. Begitulah kurang lebih pernyataan dari Pak Jokowi ketika itu. Pak Jokowi juga menegaskan kalau dia bakal sering mengunjungi IKN pasca dia lengser. Nanti saya bakal rutin mengunjungi IKN. Begitu kata Pak Jokowi ketika itu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apa yang benar-benar terjadi?
Yang terjadi adalah sekarang Pak Jokowi sudah nggak konsisten sama yang dia omongkan sendiri beberapa bulan yang lalu. Hari Jumat lalu, tanggal 7 Februari tahun 2025, sewaktu ditanya oleh para wartawan soal efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang memangkas habis anggaran buat IKN, Pak Jokowi minta supaya masalah anggaran ini nggak disangkut pautkan dengan dirinya. Dia minta soal itu ditanyakan langsung ke Pak Basuki Hadi Mulyono, Kepala Otorita IKN. Pak Jokowi mengaku dia sendiri memang sesekali berkomunikasi dengan Pak Basuki yang merupakan salah seorang menteri andalannya. Tapi kata Pak Jokowi, dia sebatas menanyakan kabar, kesehatan, dan keluarga saja. Dia nggak membahas masalah pekerjaan. Nah, itulah Pak Jokowi. Itulah Pak Jokowi yang memang sudah sangat kita kenal sekarang ini. Dulu dia berkata A. Dulu dia berkata bakal mengawal IKN dan bakal sering berkunjung ke IKN. Sekarang dia mengaku nggak pernah lagi membahas IKN. Bahkan menurut dia, dengan Kepala Otorita IKN saja, dengan Pak Basuki Hadi Mulyono, Pak Jokowi nggak bicara soal IKN. Gimana kalau menurut kalian? Kalian percaya sama apa yang dikatakan sama Pak Jokowi sekarang ini? Atau apa kalian lebih percaya sama orang yang dulu dikatakan sama Pak Jokowi? Bingung ya? Yang pasti, ya yang lebih pasti, melihat semua ketidakkonsistenan dia, melihat sifatnya yang suka mencela-mencele, rasa-rasanya sih ya, kita sudah sangat sulit buat percaya sama Pak Jokowi, apapun yang dia omongkan. Ya, apapun yang dinyatakan sama Pak Jokowi, kita sudah belajar dari pengalaman buat nggak gampang mempercayainya lagi. Kita lebih baik hati-hati dan waspada kalau Pak Jokowi yang berbicara. Nah, jadi gimana nih kalau menurut kalian? Bisa jadi kemungkinannya sih, naga-naganya sih ya, Pak Jokowi sekarang ini mestinya ikut was-was sama nasib yang menimpa IKN. Salah satu legasi dan proyek mercusuar yang ditinggalkannya. Dia mestinya was-was proyek raksasa ini bakal berujung mangkrak karena nggak diberi anggaran yang cukup sama Pak Prabowo. Mestinya Pak Jokowi sangat cemas, dan kalau kondisinya sudah seperti ini, kita bisa yakin kalau Pak Jokowi paling tidak sudah bicara atau bertelpon dengan Pak Basuki buat membahas masalah genting ini. Bisa jadi Pak Basuki malah sudah minta bantuan Pak Jokowi supaya anggaran dan pembangunan IKN bisa diselamatkan. Dia minta Pak Jokowi buat bicara langsung dengan Pak Prabowo. Bisa jadi itulah yang sesungguhnya terjadi di balik layar, jauh dari sorotan kamera para wartawan dan juga publik. Bagaimanapun juga, kita tahu pembicaraan publik di negara kita masih dilakukan di ruang-ruang gelap yang jauh dari perhatian dan juga kepentingan rakyat. Makanya nih, apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi ke hadapan publik bisa nggak konsisten dan sering mencela-mencele. Penyebabnya karena dia memang terbiasa buat nggak memaparkan apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang ditutup-tutupi sama Pak Jokowi. Banyak yang selama ini ditutup-tutupi sama Pak Jokowi kepada rakyat. Kepada rakyat yang sudah memilihnya. Kepada orang-orang yang bahkan sudah mendukungnya. Ya, begitulah sosok Pak Jokowi yang sudah sangat kita kenal. Dan kita nggak bisa apa-apa soal sifatnya yang suka mencela-mencela ini. Gimana kalau menurut kalian? Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.